Kembali lagi di Kebun Kampung Channel bersama saya Sarah, dan saya sekarang udah kedatangan tamu dari SMK Wijaya Kusuma. Nah, ada ibu-ibu cantik di sini. Nah, ibu boleh nggak saya minta perkenalan diri dulu dengan ibu siapa? Dua-duanya? Silakan. Nama saya Bangkit Nuratri. Saya Kepala SMK Wijaya Kusuma dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Nah, kebetulan saya adalah PNS di Yayasan SMK Wijaya Kusuma ini di bawah naungan TNI Angkatan Darat, yaitu Mabesat di Jalan Bangka nomor 6, namanya Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat. Saya ditugaskan sebagai kepala sekolah di SMK Wijaya Kusuma. Yang kedua, mungkin terima kasih dulu ya kepada Bapak Kelurahan Kebon Kampung, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, dan Neng Cantik Neng Sarah. Saya Ibu Ana Rohana. Saya di sini mengajar di SMK Wijaya Kusuma itu sudah dari tahun 2000. Artinya sekarang kalau tahun 2000 mau 2021 itu udah mau hampir 20 tahun gitu. Saya diberi kepercayaan oleh ibu kepala sekolah menjadi wakasek kesiswaan gitu. Dan saya mengajar di SMK Wijaya Kusuma itu adalah mengajar produktif otomotif. Itu saja mungkin nanti lebih banyak sama ibu kepala sekolah. Satu lagi, masih ada wakasek kurikulum. Oke, baik. Dan wakasek kurikulum kami ini seorang PNS juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, karena SMA SMK kan naungan Provinsi Jawa Barat sekarang. Kalau dulu Kota Bandung, sekarang di bawah kewenangan Provinsi Jawa Barat. Biar lebih afdolnya, langsung saja. Baik, silahkan diperkenalkan dirinya, Pak. Baik, nama saya Tony Yusmara. Saya DPK PNS yang ditempatkan di SMK Wijaya Kusuma. Saya mulai bertugas tahun 2003 ya, 2003 sampai sekarang alhamdulillah. Jadi kami bermaksud di sini untuk memberikan informasi mengenai keberadaan SMK Wijaya Kusuma di Jalan Mandala nomor 59. Barangkali tadi sudah dibahas mengenai jurusan apa saja. Ini baru mulai, ini baru perkenalan. Sekalian aja. Iya, sekalian aja sama Ibu Kapsek sama Bapak ya sekalian. Nah, tapi saya pertama mau nanya dulu sama Ibu Kapsek ya. Jadi kan mungkin kalau di Kebun Kampung sudah banyak yang tahu tentang SMK Wijaya Kusuma. Boleh nggak sih dijelaskan kayak status sekolahnya seperti apa, akreditasinya, terus programnya ada apa aja, terus apalagi ya kalau sekolah itu. Nah, sekarang nanti lebih dalam lagi dalam new normal itu seperti apa. Nah, tapi untuk awal saya mau nanya tentang sekolahnya dulu. Alhamdulillah ya. Terima kasih Neng Sarah yang cantik. Ada ini artis dari kelurahan, benar. Hatur nuhun. Yang pertama, SMK Wijaya Kusuma itu sudah lama, sudah sekarang ini 21 tahun. Tapi sebelum di Jalan Mandala nomor 59 Kiara Condong, Kebon Kampung Kiara Condong Kota Bandung, sebelumnya di Jalan Dr. Setiabudi 238 depan kampus UPI persis. Nah, karena kebijakan dari TNI Angkatan Darat yang dulunya SMK Wijaya Kusuma itu dipakai Pusdik Hukum TNI Angkatan Darat, sehingga dari TNI Angkatan Darat dipindahkanlah ke Jalan Mandala nomor 59 bersebelahan dengan SMP Wijaya Kusuma. Kebetulan memang satu yayasan dengan SMP Wijaya Kusuma. Untuk itu kami terima kasih Neng Sarah, ini kami ada kesempatan memperkenalkan kepada masyarakat. Mungkin masyarakat sementara ini tahunya SMP-nya, padahal ada SMK-nya. Akreditasi ya, status akreditasi adalah A. Nah, kita kan tiap 4 tahun sekali diakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional. Alhamdulillah kita A lagi, sebelumnya juga A waktu di Setiabudi, sekarang juga A lagi. Jadi benar-benar kalau misalnya semuanya mandiri, jadi nggak ada nebeng-nebeng. Iya. Kemudian status sekolah milik sendiri, di bawah naungan TNI Angkatan Darat, Yayasan Wijaya Kusuma di bawah Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat yang ada di Jalan Bangka nomor
6 samping Stadion Siliwangi kantor yayasannya. Untuk saat ini berarti siswanya ada berapa ya Bu? Siswanya ada 100 tambahnya 53 ya Pak Ton ya, ada dari 3 jurusan itu. Kalau sebelumnya waktu di Setiabudi itu ada kurang lebih 400 siswa waktu di Setiabudi. Maka kenapa kami memperkenalkan di sini agar minimal kita bisa seperti di Setiabudi yang oleh masyarakat di sana kan sudah lama, sudah mencapai 400 siswa. Diharapkan begitu di Mandala juga minimal 400, kalau bisa lebih banyak. Amin, semoga ya Bu ya. Terus masuk pagi ya Mas di sini ya, nggak ada yang masuk siang, semuanya masuk pagi. Gedung sendiri 2 lantai, kemudian parkir cukup luas, lapangan olahraga juga luas. Lingkungan sekolahnya mungkin bisa dilihat indah, bersih di dalam komplek TNI Angkatan Darat. Oh berarti untuk saat ini belum sebanyak yang di Setiabudi. Iya, makanya kita sekarang mungkin kurang promosi mungkin ya, makanya ini kita baru melangkah sekarang gitu. Mudah-mudahan dikenal ya. Amin. Dan ini kan SMK ya berarti kejuruan. Nah, ada jurusan apa aja dan jurusan unggulannya Bu? Apa tuh di Wijaya? Di Wijaya Kusuma ada 3, semuanya unggul karena kan A semua. Yang pertama berdiri memang otomotif, teknik otomotif kendaraan ringan atau mobil. Kita tenaga ahli karena awalnya itu dulu dari PLPT ya Pak Tan ya, yang dari Dinas Pendidikan Provinsi. Betul-betul tenaga ahli semua Bu. Ibu kalau sekalian promo nih, kalau ada dari kelurahan atau dari masyarakat sekitar sini atau manapun yang ingin turun mesin, dari turun sampai naik kembali kami siap menerima servis mobil dari bongkar sampai pasang kembali, bukan hanya bongkar saja, betul-betul ada tenaga ahli. Nah kebetulan aki mobil kantor rusak Bu. Oh, siap betul, dibawa aja ke SMK Wijaya Kusuma. Oh, baik, betul. Terima kasih loh Bu, senang banget kita. Enggak, betul dibawa saja. Nah kalau nggak salah tadi saya dengar ada pembicaraan bahwa SMK Wijaya Kusuma saat ini memiliki program sekolah gratis. Ya, bisa dijelaskan boleh sama Ibu Kapsek atau Bapak Tony? Silakan. Boleh. Oh iya. Kebetulan program sekolah gratis ini Bu, kami bukan tahun ini saja Bu. Semenjak awal pindah di sini, bahkan semenjak dari Setiabudi juga kan kita mengacu kepada program pemerintah bahwa 20% siswa harus digratiskan. Sekolah negeri aja atau yang lain barangkali hanya 20% ya Bu ya. Kita tidak hanya 20% Bu. Kalau memang siswa yang masuk ke situ lebih dari 20% dari kami memang perlu dibantu, kami bantu. Jadi kami tidak membatasi seperti di negeri. Misal siswa kami 100, 20% berarti kan seperlimanya kelas 1-nya misalnya Bu ya. Kalau aturan pemerintah kan berarti yang digratiskan dari 100 orang kelas 10 itu hanya 20 siswa. Gitu kalau aturan pemerintah. Kami tidak terfokus hanya 20%. Kalau memang masyarakat tidak mampunya lebih dari 20%, kami gratiskan semua itu Bu. Dari kelas 10 sampai lulus. Itu benar-benar full di cover semua biayanya. Iya. Contohnya kemarin putra Pak Wahyu ini contoh Pak Satpam. Boleh tanya. Itu betul-betul gratis dari kelas 10 sampai kelas 12. Bayangin, di mana lagi sekolah gratis? Jarang ya. Jarang banget. Sekarang tuh semua pasti bayar dan ini ada sekolah gratis apalagi untuk masyarakat kebun kampung kan juga banyak Bu yang mungkin mohon maaf kurang mampu bisa tuh kesini gitu kan. Jadi nggak usah mikirin biaya, tinggal mikirin transport mereka, uang jajan mereka. Ini makanya kami perkenalkan, mungkin kesalahan kami ya. Pikir kami SMP sudah dikenal, mungkin SMP A otomatis dikenal. Ternyata tetap harus promosi ya seperti ini. Terus bagi yang mampu sih nggak masalah ya Bu ya. Di sana juga ada yang masyarakat mampu yang orang tuanya PNS, TNI, Polri atau swasta. Tapi ada kan Bu masyarakat enggak Bu, saya nggak mau yang gratis. Nggak apa-apa Bu. Justru yang tidak gratis ini pun bagi kami terima kasih sekali karena akan sangat membantu operasional dan kemajuan sekolah. Jadi di satu sisi kita ada amalnya, di satu sisi juga kita ada dari golongan mampu yang membantu operasional sekolah selain bos dari pemerintah.
apalagi ini sekolahnya akreditasinya A, masih terpercaya. Yeah. Siapa sih yang kamu sekolah di akreditasinya A? Siapa sih yang terkenal Wijaya Kusuma dan ternyata ada SMK-nya ya kan? Jadi jangan hanya SMP aja yang dikenal. makanya jangan ragu kalau misalnya emang sekarang udah mulai masuk sekolah lagi ya. Iya, hanya sekarang kan belum boleh datang ke sekolah siswanya. Nah ini juga Bu, kalau karena sekarang memang belum boleh masuk, itu kira-kira sampai kapan nggak boleh ke sekolah? Sedangkan kan masa SMA itu masa paling indah ya Bu Iya, ya. betul. Ini berarti dalam menghadapi itu seperti apa dari SMK Wijaya Kusuma? Jadi kita di sini Bu kita tetap mengikuti aturan pemerintah dengan protokol new normal dan protokol kesehatan COVID-19. Termasuk kita juga udah antisipasi di sekolah menjaga kebersihan. Ibu boleh lihat di SMK Bu, bersih. Bahkan SMP kalau olahraga senangnya di SMK Bu, karena kanan kirinya kan banyak rumput, pohon, gitu ya, jadi seger. Tetap Bu, termasuk misalnya sabun, disinfektan, cuci tangan itu kita sediakan ada wastafel gitu. Jadi sebelum masuk semuanya harus bersih. Terus jaga jarak udah jelas Bu. Kemudian karena sekarang belum boleh masuk, jadi kami sebelum COVID pun ini kebetulan ini ahli memasaknya Bu, ahli masak sekolah. Ini pusat IT-nya di sini, segala urusan IT ada di sini. Jadi kita online bukan hanya COVID ya Pak Wakasih. Jadi sebelum COVID pun kita full online Bu. Jadi ulangan harian, ulangan umum, semuanya online. Apalagi sekarang masa COVID. Tapi ada kan sebagian masyarakat yang mungkin beli kuota juga nggak mampu, gitu kan? Kita layani, Bu. Jadi online kita layani, manual kita layani, tetap pada protokol kesehatan COVID-19. Jadi kita layani di ruang yang nggak bisa beli kuota, datang ke sekolah. Nah, terus untuk Pak Wakasek kurikulum ini kan ahlinya kurikulum ya Bu ya? Ya, Ada itu yang pertanyaan. masaknya itu di sekolah, namanya masak kurikulum. Iya, karena sekolah itu tahu saya ya, waktu saya sekolah tuh kurikulum menjadi hal yang mandatori paling penting di sekolah tersebut Yeah. gitu kan. Nah, ada nggak sih pengaruhnya Pak terhadap perubahan kurikulum? COVID ini, pandemi ini merubah kurikulumnya seperti apa gitu Pak? Apalagi SMK kan kebanyakan praktek nih Pak, harus turun kan? Nah itu seperti apa Pak? Bapak mengantisipasi hal itu? Ya memang dengan adanya wabah pandemi COVID-19 agak berpengaruh juga terhadap kegiatan belajar mengajar yang tadinya tatap muka setiap hari, tiba-tiba kok menghilangkan. Jadi aneh. Anak-anak harus belajar di rumah secara online, tapi kendalanya banyak. Yang pertama, dari sarana handphone itu sendiri itu tidak semua orang tua atau siswa mempunyai handphone yang memenuhi syarat untuk online. Kemudian yang kedua, pendukungnya ketersediaan kuota. Kami juga tidak mungkin memberikan kuota kepada seluruh siswa sebanyak itu. Dikendalakan. Yang kedua adalah seperti itu. Kemudian dari sisi kelangsungan pembelajaran secara online, karena dua kendala itu, jadi ada siswa yang mengikuti secara full pembelajaran secara online dan banyak juga yang tidak bisa mengikuti. Nah, Jadi itu kendalanya begitu. Dari sekian siswa yang tadi sebutkan oleh kepala sekolah, hanya kurang lebih 20% yang bisa mengikuti full secara online. Nah itu kan jadi tidak adil. iya. Terus apa ya? Bingung juga Pak kalau praktek tuh kayak gimana kan harus praktek dong. Otomatis nggak bisa kan? Iya, makanya. Kalau teknik ya apa lagi? Kita kan SMK teknik. Seperti ada kegiatan untuk penyolderan kabel, itu kan tidak mungkin dilaksanakan sama Makanya tidak mungkin. gurunya di rumah. Gak mungkin kan kayak video call sambil nyolder gitu, gak mungkin banget. Tiba-tiba kesetrum kan bagaimana? Salah fokus ngelamun. Iya betul. Untuk kegiatan praktek sih memang rencananya siswa hanya diberikan tugas untuk membuat job sheet saja. Jadi misalnya kami memberikan tugas cara membongkar karburator. Jadi anak hanya menuliskan langkah-langkah atau job sheet dalam membongkar karburator. Mulai dari membongkar, membuka semua komponen, memasang lagi. Hanya itu saja.
Nanti pada saatnya kita ya besok lusa berdoa mudah-mudahan pandemi cepat selesai, itu dibahas praktek di sekolah. Sampai sana nanti tidak mungkin praktek gurunya di sini, siswanya di mana, kan tidak mungkin. Harus tatap muka kalau kegiatan. Karena kalau bahasanya bengkel ya, kalau di bengkel kayak apa bahaya juga kalau tidak diawasi oleh guru gitu, kan resikonya cukup besar ya Pak ya. Tatap muka saja ada kecelakaan kan kalau praktek. Iya. Apalagi berjauhan. Saya tuh yang jadi struggle ngeliat guru-guru sekarang, teman saya juga banyak guru kayak Sarah katanya, saya udah nggak bisa ngajar nih gitu, murid saya gimana ya gitu, jadi justru kepikiran muridnya gitu Pak. Nah ibu dan bapak ini kayak apa ya, takut nggak sih kayak anak-anak muda itu tidak dapat mendapatkan ilmu 100% gitu? Pasti nggak bisa benar. Kalau bagaimanapun juga menurut saya dua-duanya, kalau selama masa pandemi ini kalau online saja memang karena memang khawatir virus juga memang mengerikan juga ya, kita juga takut. Jadi sementara ya ditahan-tahanin teori dulu, tapi nanti begitu sudah boleh masuk pasti akan dicecar dengan praktek. Mungkin begitu, balas dendam kemarin nggak praktek mungkin. Nah mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan, ada program khusus lainnya selain sekolah gratis atau Bapak silahkan. Oke, Pak Tony dulu. Ibu mana itu Mas? Selain sekolah maksudnya? Atau enggak fasilitas-fasilitas yang tersedia kan biasanya orang-orang untuk masuk sekolah itu dilihat juga tuh fasilitasnya. Tadi saya belum tanya terutama praktek ya. Betul. Alhamdulillah untuk karena kami ada sekolah teknik, apalagi SMK, pastikan titik beratnya ke praktek. Yang utama adalah peralatan praktek. Gitu. Dari otomotif mobil sudah jelas, apalagi kami sudah grade A. Alhamdulillah peralatan lengkap untuk otomotif ada di ruang praktek, lokasinya di area ruang praktek. Kemudian yang kedua TSM, teknik sepeda motor. Alhamdulillah kalau yang mobil kita kerjasama dengan PT Nusantara Jaya Sentosa, karena kalau SMK kan harus ada link and match dengan dunia industri. Kita kerjasama dengan Suzuki mobil, jadi mobil Suzuki untuk yang otomotif. Kemudian untuk yang salah satunya dia Suzuki mobil, yang motor kita di bawah binaan Yamaha. Jadi untuk motor kita kerjasama dunia industri dengan Yamaha motor. Alhamdulillah kita juga ada fasilitas, sudah dapat motor berapa motor dari Yamaha? 3. Sementara baru 3, kemudian engine-nya berapa? Engine baru 1 ya. Alhamdulillah yang lainnya kita melengkapi sendiri, itu yang diberinya bantuan. Kalau dari Suzuki mobil itu fasilitasnya itu kunjungan industri ya katanya. Baik Yamaha maupun Suzuki itu sama, kita kunjungan industri. Ini karena sedang ada corona, jadi sementara kunjungan industri, praktek kerja lapangan juga dipending dulu, di indoor waktu. Jadi kita ke Yamaha, ke Suzuki yang ada di kawasan industri di mana Tangerang? Tangerang. Bekasi, iya. Gitu. Tentu kita kunjungan industri bukan di 2 tempat itu saja ya, Neng ya. Ini yang kita kunjungi tentu saja perusahaan-perusahaan bukan Yamaha dan Suzuki aja, yang lain waktu itu Pak LG, kemudian PT Gaya Motor ya Pak Tony, terus apa lagi? Ya, Trans TV, terus yang perusahaan-perusahaan mobil motor ya waktu itu ya. Iya. Berarti banyak ya. Iya, karena SMK kan tidak boleh hanya di tempat, harus kunjungan industri kerjasama dengan dunia industri. Kemudian untuk komputernya juga kita kerjasama waktu itu pertama di Setiabudi dengan PT Telkom, PKL-nya ya, Telkom. Kemudian semenjak Telkom beberapa tahun belakangan ini tidak bisa menerima pun semuanya. Jadi selain di Telkom kita ke perusahaan-perusahaan lain yang di bidang komputer, misalnya PT Inet Global Indo, PT Sanwa, kemudian yang Pak itu terakhir kemarin PT apa itu? Indo, ya itu perusahaan-perusahaan komputer. Jadi, kemudian yang ruang praktek yang ada di sekolah ya, ruang komputer jelas ada di lantai 2 itu lab komputer. Nanti siswa atau orang tua boleh datang langsung aja ke sekolah. Kebetulan lokasinya gampang, kejangkau kendaraan umum ataupun jalan kaki bagi yang rumahnya dekat.
Ya, ini strategi sih. Ya, praktek sepeda motor, praktek komputer, praktek mobil, alhamdulillah lengkap ada semuanya. Punya sendiri, jadi tidak nebeng-nebeng di sekolah lain karena sudah akreditasi. Nah, makanya buat yang memang sekarang udah mau masuk SMA dan bingung mau sekolah kemana, nanti bisa dikunjungi ya Bu, Pak, ke SMK Wijaya Kusuma di Jalan Mandala nomor 9, nomor 59. Iya, dekat kelurahan gitu. Iya, dekat kelurahan Kebun Kangkung. Dekat sekali ya depannya. Bapak Ibu, terima kasih waktunya, terima kasih juga informasinya. Ini sangat penting juga buat kelurahan. Jadi, dan kalau misalnya emang ada karya siswa juga ingin dipamerkan di kita juga bisa. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye, bye dulu.